Elshinta News and Talk. Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa termasuk Semarang dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan masyarakat dan pelaku UMKM karena dinilai berlangsung tanpa pemberitahuan yang memadai. Sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami kerugian akibat terhentinya proses produksi, hilangnya potensi penjualan hingga keterlambatan layanan kepada konsumen. Di tengah keluhan tersebut muncul pertanyaan mengenai hak-hak konsumen pengguna listrik termasuk kewajiban penyedia layanan dalam memberikan informasi, menjaga keandalan pasokan, serta kemungkinan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak. Lalu bagaimana persoalan ini dilihat dari perspektif perlindungan konsumen? Sejauh mana PLN memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami pelanggan, khususnya pelaku UMKM? Kami akan berbincang selengkapnya bersama Ketua Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah, Abdul Mufid. Elshinta News and Talk. Pak Mufid, kalau di tempatnya Pak Mufid saat ini sudah ikut merasakan pemadaman listrik belum Pak Mufid? Kalau tadi ada informasi besok di rumah saya itu pemadaman dari jam 9 sampai jam 12. Infonya pemadaman dari jam 9 sampai jam 12. Area di daerah mana ya? Karangrejo Selatan udah ada Jatingaleh. Baik. Iya, ini kan juga banyak keluhan Pak Mufid dari para masyarakat ya, terutama nih pelaku usaha nih. Tidak sedikit juga secara nasional di Indonesia, wilayah selain Jawa juga turut merasakan nih terkait dengan pemadaman listrik. Kalau bulan lalu kita juga sempat mendengar berita blackout Sumatera itu yang sempat ramai sampai 48 jam ya. Ini akhirnya juga dirasakan di Jawa dan beberapa hari ini juga pemadaman listrik ya terasa juga sampai kurang lebih 4 jam. Melihat terkait dengan kondisi yang seperti ini bagaimana Pak Mufid? Iya, tentu ini situasi sangat memprihatinkan di mana kita sebenarnya sudah percaya kepada pemerintah dan juga khususnya kepada PLN bahwa mereka dapat mensuplai energi dengan handal gitu ya, sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Tapi nyatanya kemudian hari ini dan hari-hari sebelumnya kita menghadapi fenomena yang justru sebaliknya, di mana kita melihat ternyata kehandalan suplai energi listrik itu di negara kita cukup rapuh ternyata. Kemarin waktu terjadi blackout di daerah Sumatera, saya berpikir itu hanya terjadi di sana gitu. Artinya kemudian tidak ada implikasi terjadi di Jawa, karena Jawa itu kan sebenarnya salah satu indikator nasional gitu. Artinya begitu Jawa itu juga terkena masalah yang hampir sama, maka berarti memang ada problem serius di dalam suplai energi listrik kita. Iya. Kalau dilakukan pemadaman yang berlangsung berulang kali ini dan sempat ya kemarin juga tanpa pemberitahuan, ini dapat dikategorikan sebagai layanan yang misalkan tidak memenuhi hak konsumen atau bagaimana Pak Mufid melihatnya? Iya, jadi kan begini, hak konsumen ketika dia sudah membayar energi listrik itu kan berarti dia punya hak untuk mendapatkan suplai energi sesuai dengan perjanjiannya, atau gampangannya ya dia berhak menikmati dong suplai listrik secara baik, konstan, kemudian juga bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan energi yang dia penuhi, baik untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan usaha dan sebagainya. Dan ketika kemudian itu tidak terpenuhi, maka berarti kita memandang hak konsumen tidak terpenuhi dengan baik. Dan sebenarnya ada satu hak yang melekat terkait dengan itu, yaitu bahwa konsumen punya hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi ketika misalnya tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya, produk barang kita sebagai barang dan jasa tidak sebagaimana mestinya, itu hak untuk mendapatkan ganti rugi. Sekaligus juga kewajiban bagi pelaku usaha ketika kemudian itu tidak terpenuhi, maka punya kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi. Iya, kemarin juga kita kan sempat mendapatkan statement ya terkait dari Menteri SDM juga dan juga dari Direktur PLN terkait dengan permohonan maaf ya terkait dengan pemadaman listrik. Namun terkait dengan keterbukaan informasi dan juga pemberitahuan informasi yang disampaikan oleh dari pemerintah sendiri termasuk juga dari PLN-nya, ini apakah sudah cukup menjawab pertanyaan dari masyarakat, dari warga yang mempertanyakan kenapa sih sampai ada pemadaman bergilir seperti ini? Apakah mungkin permasalahan batu bara atau mungkin dari operasionalnya, apakah jawaban dari pemerintah ataupun dari PLN sudah cukup menjawab keresahan masyarakat, Pak Mufid? Jadi kalau saya coba ikuti kronologisnya, saya melihat informasi yang awal itu ditutupi begitu. Jadi kan
informasi yang disampaikan waktu itu adalah bahwa sedang dilakukan upaya peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas dan sebagainya sehingga terjadi pergiliran pemadaman listrik. Tapi kemudian ada rilis dari pemerintah sendiri bahwa yang terjadi adalah karena suplai dari pembangkit listrik itu mengalami permasalahan akibat tidak bisa produksi karena ada kendala terkait dengan bahan bakar yaitu batu bara. Ini sudah informasi yang berbeda gitu loh. Jadi saya melihat pemerintah agak kurang fair itu memberikan informasi kepada publik ketika awal-awal terjadi masalah ini. Baru kemudian setelah itu terjadi baru disampaikan gitu kan bahwa masalah sesungguhnya adalah terjadi persoalan terkait dengan suplai energi dari pembangkit dan dilakukanlah upaya pemadaman bergilir. Meskipun kalau terkait dengan upaya pemadaman bergilirnya saya melihat ada informasi gitu kan yang sudah disampaikan pada masyarakat kapan mati dan sebagainya. Tapi persoalannya kan bahwa yang tidak ada kejelasan adalah sampai kapan ini terjadi. Nah, pemerintah belum bisa menjawab itu dan termasuk juga masih hanya meminta maaf gitu ya. Kalau maaf sih bisa kita berikan, tapi apa dong kompensasi bagi konsumen yang harus kita terima karena bagaimanapun juga itu kerugian cukup besar. Satu, kalau rumah tangga jelas ketika dia tidak bisa mendapatkan energi dalam waktu tertentu dia tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apalagi kalau kemudian tipe pelanggan yang pelaku usaha ya, di mana dia tergantung suplai energi itu untuk melangsungkan usahanya. Ketika itu terhambat ya jelas akan rugi. Contoh misalnya usaha-usaha fotokopi, percetakan gitu kan. Kalau mati dia nggak bisa melayani pelanggan atau resto-resto yang bergantung pada listrik. Es krim misalnya, bayangkan misalnya es krim listriknya mati dia nggak bisa melayani. Belum yang freezer dan sebagainya. Nah artinya bahwa implikasi akibat pemadaman bergilir ini satu untuk konsumen rumah tangga dan juga pelanggan yang sifatnya untuk bisnis atau pelaku usaha itu jelas sangat real dan sangat nyata. Pertanyaannya adalah pemerintah mau ngapain ini dengan kerugian ini? Hanya cukup minta maaf saja atau ada sesuatu yang diberikan gitu. Sudahkah ada tanda-tanda melihat dari respon pemerintah terkait dengan kompensasi sejauh ini, Pak Mufid? Saya belum melihat tanda-tanda itu. Jadi yang muncul baru permintaan maaf, termasuk juga belum ada kejelasan sampai kapan ini terjadi begitu. Artinya kapan sih tidak ada lagi pemadaman listrik atau kemudian listrik berjalan suplainya normal seperti biasanya itu belum ada informasi apapun gitu. Kita sebagai masyarakat yang sudah membayar listrik ya setiap bulannya artinya juga punya hak dong untuk menuntut ya Pak Mufid ya. Lantas yang bisa kita lakukan seperti apa misalnya Pak Mufid? Ya, jadi yang termasuk dalam hak masyarakat gitu ya adalah tadi ya mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Harusnya itu otomatis gitu ya ketika terjadi masalah gitu ya PLN berpikirnya otomatis ini ada masyarakat dirugikan berarti saya harus memberi ganti rugi apa dong gitu kan. Nah tetapi memang kalau kita bicara regulasi yang ada di pemerintahan jadi ada peraturan Menteri SDM nomor 27 2017 yang kemudian diperbarui dengan Permen SDM 18 2019 yang mengatur tentang ketika terjadi gangguan listrik itu apa yang bisa diberikan kepada konsumen. Nah, di situ diatur sebenarnya bahwa ketika ada lama gangguan yang itu lebih dari 1 jam mestinya ada kompensasi buat konsumen gitu. Nah, cuman persoalannya di dalam PRSDM itu juga diatur pengecualian. Jadi kalau gangguan itu karena pemeliharaan gitu ya, perbaikan atau gangguan-gangguan yang itu muncul bukan karena kesalahan dari PLN itu tidak berlaku gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah kasus yang sekarang terjadi itu apakah termasuk dalam kesalahan PLN atau tidak? Nah itu yang menjadi debatable kalau kita bicara masalah regulasi. Karena sekarang kita lihat unit bisnis PLN itu terpisah sebenarnya antara pembangkit itu sendiri, kemudian transmisi itu sendiri, distribusi sendiri. Nah konsumen ini sebenarnya selama ini berhadapannya dengan distribusi gitu. Jadi kantor PLN yang kita lihat, yang kita setiap hari berhubungan itu adalah distribusi, yang mendistribusikan energi ke masyarakat, rumah tangga, pelaku usaha secara langsung. Nah, aturan ini berlaku untuk siapa gitu kan? Karena selama ini aturan ini sebenarnya maksudnya ke ranah dari distribusi. Tetapi menurut saya pemerintah harus punya diskresi karena memang real bahwa whatever penyebab dari persoalan ini yang jelas bahwa konsumen dirugikan kan gitu. Apakah itu karena persoalan dari pembangkit,
persoalan dari transmisi atau persoalan distribusi, jelas kemudian terjadi kerugian gitu kan. Apalagi kemudian kita melihat di Undang-Undang Kelistrikan, di Undang-Undang 30 tahun 2009 diatur konsumen berhak untuk satu, mendapat layanan yang baik, dua, mendapat tenaga listrik secara terus-menerus ya. Perlu diingat terus-menerus nih Mbak. Dengan mutu dan keandalan yang baik. Kemudian memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar. Termasuk di dalamnya adalah mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin penyedia tenaga listrik. Nah, cuma tadi ada pengecualian itu. Tapi kalau saya sebagai lembaga konsumen, menurut saya pemerintah harus bijaksana dong itu. Ini kondisi sedang susah begini gitu ya. Yeah. Masyarakat dirugikan, masa sih pemerintah tidak kemudian punya kepedulian untuk memberikan ganti rugi pada masyarakat kan gitu. Misalnya contoh, bila potongan tagihan kan gitu ya, potongan tagihan untuk pembayaran bulan depan misalnya, karena memang selama bulan yang ditagih itu terjadi persoalan terkait dengan supply. Iya. Artinya meskipun tidak ada komplain yang disampaikan, kita juga bukan pelaku usaha, kita juga tetap punya hak ya untuk mendapatkan kompensasi mungkin berupa potongan atau sebagainya. Seperti itu ya Pak Mufid ya? Iya, karena norma dasarnya baik di Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Ketenaga Listriknya, hak itu diatur dan dijamin oleh Undang-Undang itu. Walaupun memang ada aturan-aturan turunan yang kemudian membuat beberapa aturan lebih detail yang termasuk pengecualian tadi saya sampaikan. Iya, lantas kita juga sedang mengalami situasi ekonomi yang juga sedang sulit ya Pak Mufid ya, tadi yang juga sempat disampaikan. Lantas pemadaman listrik yang berulang kali seperti ini juga artinya juga bisa menjadi ancaman ya terhadap keberlangsungan usaha kecil kita. Artinya kita juga serba salah dong ke depannya Pak Mufid, serba bingung gitu. Iya, UMKM jelas sangat terdampak gitu. Terus kedua sebenarnya juga trust gitu ya, artinya kepercayaan kemudian investor gitu kan. Orang-orang yang mau buat usaha, buka pabrik di Indonesia pikir-pikir juga loh, ini saya buat pabrik di sini listriknya terjamin nggak gitu kan. Karena kalau kemudian listrik tidak terjamin juga barangkali mereka akan pikir-pikir 2 kali 3 kali, jangan-jangan nanti sudah siap bangun pabrik dengan biaya mahal nanti tidak bisa establish dong usahanya karena suplai energinya ternyata rapuh juga di negara kita. Ada juga pertanyaan dari Pak Redi dari Kudus mengatakan, kalau dari Pak Mufid, lantas siapa Pak yang harus bertanggung jawab kalau akar masalahnya ternyata berasal dari kebijakan pasokan batu bara dan bukan gangguan teknis mata, kata dari Pak Redi seperti itu. Kemudian dari Pak Bambang seperti ini. Kalau dari LP2K sendiri, LP2K menilai perbedaan perlakuan antara pelanggan yang terlambat membayar listrik dan penyedia layanan yang gagal menjaga keandalan pasokan itu seperti apa, Pak Mufid? Ada 2 pertanyaan, Pak, silakan. Ya, satu, ini memang agak sulit dijawab ya, yang dari Pak Redi itu terkait dengan bagaimana problem yang terjadi sekarang ini saya bertanggung jawab. Tapi saya menarik lebih jauh, ini jelas tanggung jawab pemerintah gitu ya. Pemerintah dalam hal ini kan lebih luas gitu ya. Kalau kementerian itu Kementerian SDM di sini yang secara spesifik mengatur tentang persoalan suplai energi dan sumber daya mineral. Itu kan satu rumpun gitu kan, antara energi dan sumber daya mineral itu satu rumpun kementerian. Jadi dalam ini Kementerian SDM paling bertanggung jawab bagaimana kemudian runtutannya kan begini. Bahwa listrik itu kan disuplai oleh pembangkit, maka pembangkitnya harus handal. Pembangkit disuplai oleh energi bahan bakar. Dalam hal ini karena masih ada beberapa yang tergantung batu bara, maka berarti tergantung pada suplai batu bara. Nah, persoalannya adalah bagaimanakah kebijakan terkait dengan batu bara ini selama ini di Indonesia diterapkan. Karena kita melihat bahwa tidak hanya batu bara, beberapa sumber daya alam ya, tambang dan sebagainya itu dikelola dengan acak adut gitu ya. Artinya justru tidak dinikmati secara besar oleh rakyat kita sebagaimana amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 gitu kan. Bumi, air dan kekayaan terkandung dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, intinya begitu kan. Nah, ini yang jadi masalah kan selama ini bagaimana kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya yang cukup vital, apalagi termasuk dalamnya batu bara ini dilakukan. Jangan-jangan selama ini kita banyak jual ke luar negeri, tapi kita sendiri tidak siap untuk kondisi ketahanan kebutuhan di dalam negeri hanya untuk mengejar keuntungan-keuntungan tertentu misalnya. Nah, ini
kebijakannya sampai ke arah sana. Kalau yang terkait dengan suplai batubaranya, tapi kalau terkait dengan dari mulai pembangkit sampai dengan ke masyarakat itu jelas tanggung jawab dari juga SDM, khususnya Dirjen Ketenagalistrikan kan gitu. Karena disitulah di Undang-Undang Ketenagalistrikan itu diatur jaminan terkait dengan bagaimana masyarakat berhak untuk mendapatkan jaminan tenaga listrik. Ya, saya nggak tahu terlalu detail ya kalau terkait dengan kebijakan terkait suplai batubaranya. Tetapi ini juga sudah menunjukkan dua persoalan. Tadi satu persoalan kehandalan ketenagalistrikan, kedua persoalan terkait dengan pengelolaan tata kelola sumber daya alam kita ini juga jadi masalah juga ternyata sekarang ini. Iya. Ada juga tadi ya pertanyaan dari Pak Bambang, saya ulang lagi pertanyaannya. Dari LP2K bagaimana Pak menilai perbedaan ya perlakuan antara pelanggan yang terlambat membayar listrik dan penyedia layanan yang gagal menjaga keandalan pasokan nih dari Pak Bambang. Ada lagi komentar dari akun TikTok dari Pak Charlie Budi Suranto ya. Sudah bayar mahal, terus layanan sangat buruk katanya Pak Charlie dari TikTok. Bisa ditanggapi sekaligus Pak Mufid? Iya, ini yang disebut dengan ketimpangan gitu ya. Bahwa ketika pelanggan itu terlambat membayar untuk pelanggan-pelanggan yang prabayar gitu ya, itu kan kemudian langsung berlakulah aturan-aturan dalam PLN gitu kan. Dikenakanlah denda sampai kemudian sampai ada namanya diputus rampung atau diambil meterannya kan gitu. Bahkan juga ada aturan-aturan lain yang itu berdampak pada beban kepada masyarakat. Nah, tetapi kemudian ketika justru yang terjadi ada masalah konsumen tidak mendapatkan suplai energi listriknya yang merupakan hak utama dari masyarakat, yang tadi saya sampaikan itu untuk terkait dengan kompensasinya tidak jelas gitu kan. Walaupun di aturannya jelas, tapi tadi saya sampaikan ada beberapa pengecualian yang itu kemudian jadi susah juga untuk diterapkan. Jadi timbang sekali dan yang menunjukkan memang bahwa posisi konsumen kita sangat lemah, apalagi posisinya kan captive ya, tidak punya pilihan ya, tidak punya pilihan lain kan. Pilihannya masyarakat ya namanya perusahaan listrik di Indonesia cuma satu saja kan, tidak ada yang lain. Kecuali mau pakai energi yang lain, misalnya energi tenaga surya atau misalnya memakai genset, yang itu tentu kosnya lebih mahal gitu. Iya, lantas kalau kita melihat terkait dengan pemadaman listrik ini kalau kita melihat ya Pak Mufid ya, lantas harusnya bijaknya nih dari pemerintah ataupun PLN ini memberitahunya dalam tenggat berapa lama nih, misalkan nih kita akan ada pemadaman listrik sampai sekian atau sampai kapan lah, kira-kira bijaknya nih harus dalam tenggat waktu seperti apa atau bagaimana Pak Mufid untuk memberikan juga kejelasan ya agar tidak menimbulkan yang tadi seperti Pak Mufid katakan distrust kepada masyarakat, kepada pemerintah sendiri, mohon maaf. Ya, kalau kondisi sudah seperti sekarang gitu ya, itu PLN harus lebih terbuka pada intinya ini, sepahit-pahit apapun kondisinya sampaikanlah pada masyarakat kan gitu, jangan ditutupi sepahit-pahitnya ya, jangan kemudian seolah manis tapi kemudian di belakangnya ternyata ada masalah. Kalau saran saya sih gitu ya, kalau memberikan informasi terkait dengan penggiliran atau pemadaman bergilir ini bisa dibuat secara bertahap. Pertama misalnya dibuat pergiliran yang bersifat regional, misalnya Jateng DIY, kemudian per kabupaten kota, kemudian sampai masuk di masing-masing kabupaten kota, masuk misalnya per area kecamatan atau sampai bahkan mungkin sampai desa gitu ya. Itu ada step-step seperti itu. Kalau kanal informasinya saya yakin sangat banyak bisa disampaikan melalui kanal apapun, dan berapa hari sih mestinya gitu ya, itu bisa disampaikan. Menurut saya paling cepat dengan hari pemadamannya adalah ya 3 atau 4 hari lah paling enggak gitu ya, itu sudah disampaikan kepada publik sehingga nanti mereka bisa siap-siap gitu. Misalnya contoh nih, yang mereka kemudian akan buat es misalnya sudah siap-siap nih, berarti tanggal itu aku nggak berproduksi nih gitu kan, tapi nanti akan kita lakukan di tempat di saat lain. Tetapi kemudian juga yang lebih penting jaminannya adalah time by time-nya, dari kapan sampai kapan, kemudian tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan lebih makro lagi, pemerintah sebenarnya sekarang mau menjamin sampai kapan kasus ini terjadi. Artinya pemadaman bergilir tidak dilakukan lagi itu sampai kapan gitu. Apakah
akhir Juli, Agustus atau tidak menentu gitu. Kalau yang jawabnya tidak menentu menurut saya jadi masalah besar karena pasti akan distrust itu semakin kuat terutama di kalangan pelaku usaha. Iya. Kalau lanjutan komen dari Pak Charlie ya dari TikTok, kami sebagai konsumen masalah teknik dan berbagai alasan yang penting layanan harus sesuai dong. Terus tadi juga melihat dari pernyataan dari Pak Mufid sendiri ya, lantas kalau kita melihat menunggu ya jawaban dari pemerintah dan PLN namun ternyata tidak bisa memberikan transparansi kepada masyarakat, apakah mohon maaf dalam tanda kutip ini akan ada potensi gugatan kelompok yang lebih besar ya apabila pemadaman terus meluas dan merugikan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, Pak Mufid? Ya, saya sih sangat yakin ya nanti kalau kemudian ini terus terjadi masalah yang tidak selesai ujungnya, apalagi ada ketidakjelasan kapan berakhirnya, pasti akan berujung pada gugatan gitu ya, gugatan. Jadi kalau gugatan itu kan sebenarnya bisa dilakukan oleh konsumen secara individual, konsumen secara berkelompok atau class action atau melalui legal standing lembaga konsumen gitu kan. Nah, terutama ketika kemudian tidak ada kejelasan atau ketegasan dari pemerintah terkait dengan kompensasi terkait kerugian konsumen selama case-case terjadinya pemadaman bergilir ini dilakukan. Walaupun kemudian akan jadi debatable kalau ada di gugatan. Jadi kalau PLN berdasar pada Permen SDM tadi itu yang terjadi pengecualian case gitu ya karena dianggap bukan kelalaian PLN itu bisa dianggap tidak punya kewajiban memberikan kompensasi. Tetapi kalau bicara tentang persoalan undang-undangnya itu sudah jelas gitu kan bahwa itu ada persoalan kompensasinya harus diberikan dan tentu ini butuh diskresi dari pemerintah. Karena itu kalau saran saya supaya tidak ada gugatan ya buat statement lah pemerintah gitu, bahwa akan dilakukan pemberian kompensasi sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya ya sebenarnya konsumen kita itu termasuk konsumen yang pemaaf gitu ya. Ketika sudah dalam tanda petik menderita asal diberi sedikit angin segar misalnya kompensasi. Oke lah untuk bulan ini Anda diberi potongan bayar listrik separuh saja misalnya. Atau kalau ada aturan hanya dipotong biaya beban 50% misalnya atau 75% biaya bebannya ya. Itu mungkin konsumen sudah sedikit ayem kan gitu. Iya. Tensinya berkurang lah intinya. Rakyat Indonesia juga rendah hati ya Pak ya. Hanya menunggu ketegasan dari pemerintah saja seperti itu. Iya, lagian kan juga nggak ada pilihan lain sebenarnya kan kita. Iya, baik. Mau nyantol kemana lagi selain ke PLN? Baik, Pak Mufid, terakhir Pak Mufid, mungkin barangkali ada penegasan ya yang ingin disampaikan kepada pendengar juga terkait dengan pemadaman listrik ini sebagai apa ya, mengayamkan juga kita ya, apabila nanti juga kabarnya akan masih ada nih sampai, sebenarnya ada juga nih pemadaman listrik ya tanggal 23 Juni ini, dari jam 9 sampai jam 2 nih saya baca di daerah Tembalang sendiri. Mungkin apa Pak penegasan yang ingin disampaikan kepada para pendengar? Satu, kalau kepada konsumen, coba lakukan pencatatan gitu ya saran saya. Jadi kalau ada informasi misalnya di wilayah Anda akan ada pemadaman dari jam sekian sampai jam sekian, coba lakukan pencatatan mulai mati jam berapa, kemudian real nyalanya jam berapa. Kemudian nanti komparasikan dengan informasi tersebut ada selisih atau tidak. Terus kemudian jangan segan-segan gitu. Sekali-kali coba langsung komplain ke PLN ketika terjadi masalah ini. Kemudian kalau ada dudukan komplainlah ke PLN, nanti coba lihat jawabannya bagaimana, apakah sudah ada perubahan terkait dengan kompensasi itu atau belum. Tapi yang penting itu lakukan pencatatan itu supaya untuk menilai, jadi pemerintah konsisten nggak ketika menginformasikan misalnya dari jam 9 sampai jam 10 benar nggak, jam 9 sampai jam 12 benar nggak, atau jangan-jangan sampai sore gitu kan, berarti ada masalah kedua yang terkait dengan ketepatan informasi. Nah kepada pemerintah justru yang paling penting saya sampaikan, tolonglah punya empati lebih jauh pada konsumen kita dalam kondisi seperti sekarang. Anda minta maaf, kita maafkan konsumen, tapi tolong kita juga kerugian kita diperhatikan, ya, ikut memberikan empati pada kita, berilah sebuah angin segar sedikit pada kita, misalnya satu adalah terkait dengan kompensasi, kedua sampai kapan ini akan terjadi, gitu ya. Terus sampai kapan ini akan berakhir gitu. Jadi kita punya ibarat mobil berjalan sudah jelas, sebentar lagi saya sampai terminal Kudus nih. Tapi kalau nggak jelas, kayak macet gitu, kita kan jadi semakin stres gitu kan. Tensi kita jadi semakin tinggi dan tentu tidak ada kepastian dan kenyamanan dalam kita berusaha, dalam menggunakan kebutuhan-kebutuhan kita di rumah tangga. Baik, terima kasih Pak Mufid ya telah meluangkan waktunya berbincang bersama El Sinta Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang.
Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Ketua Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah, Abdul Mufid, dan terima kasih juga ya bagi para pendengar yang sudah berkomentar melalui TikTok ataupun melalui pesan singkat WhatsApp. El Sinta Semarang News and Talk.